Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Arif. Oke teman, selain saya menggunakan pupuk yang tetek bengek, udah ada pupuk dasar, entah itu ada kapur dolomit, ada NPK dan lain sebagainya, ada penggunaan fungisida. Nah, yang paling penting di saya itu saya juga menggunakan, itu wajib lah kalau dalam tanaman cabai ini saya menggunakan pupuk kalsium teman. Nah biasanya kalau petani itu paling benci kalau terkena penyakit busuk batang seperti ini, atau terkena dari patogen jamur patogen di sekitar sini yang bisa menyebabkan fatal pada tanamannya. Terutama kalau di daerah pegunungan saya seperti ini, kalau tumbuhnya lagi bagus-bagusnya seperti ini, tahu-tahu layu di siang hari dan hujan malam maksudnya yang terus menerus, itu sangat fatal sekali kalau menurut saya teman. Jadi saya menggunakan kalsium dengan merek Kalha teman. Lalu apa itu pupuk Kalha? Pupuk Kalha seperti ini, pupuk kalsium spesial formula. Jadi teman-teman kalau yang petani itu udah tidak asing lagi lah kalau menggunakan pupuk kalsium plus asam humat seperti ini. Jadi cocok banget kalau memang untuk menanggulangi busuk batang pada tanaman cabai, tomat atau lain sebagainya, ataupun kalau tanah kita terlalu basah banget teman, atau curah hujannya terlalu tinggi, itu cocok banget menggunakan ini. Dan saya akan bacakan teman ini kombinasi unsur hara kalsium atau organik dilengkapi dengan senyawa humat Ha berbentuk tepung, dilengkapi unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga atau buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan. Ini harganya murah sekali, kalau di tempat saya itu 28.000. Saya kenapa menggunakan kalsium Kalha ini, ya memang lebih komplit lah kalau menurut saya. Ya, memang petani ada yang ini teman, selera masing-masing. Jadi saya bacakan teman, jadi manfaat dari penggunaan pupuk Kalha ini. Jadi manfaatnya itu meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah terdampak serangan hama dan penyakit patogen teman. Terus yang kedua itu merangsang perbanyakan serabut dan bulu-bulu akar yang dapat berperan penting dalam menyerap ion-ion pupuk, terutama nitrogen dan fosfat. Jadi kalau hujan malam itu kan, hujan itu mengandung nitrogen yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau menggunakan ini, jadi bisa ibaratnya itu mengikat dari pertumbuhannya itu. Kalau musim hujan itu tanaman itu lebih tumbuh banget, cepat banget tumbuh, tapi cepat terserang hama. Sesatunya mati layu ataupun busuk batang. Jadi tidak ada salahnya teman-teman menggunakan ini. Terus yang ketiga itu mencegah dan mengatasi gejala ini busuk ujung buah pada cabai, tomat, melon, terong dan juga semangka. Jadi nggak harus untuk cabai aja teman. Jadi mengikat logam-logam berat terlarut pada lahan-lahan masam sehingga tanaman terhindar dari keracunan atau aplikasi kotor yang pernah kita gunakan. Jadi ini bisa mengikat teman. Terus mengurangi penyerapan nitrat yang terlalu berlebihan, terutama di musim hujan itu kan, sehingga mencegah over nitrat seperti pecah batang, pecah buah dan rongga umbi. Jadi kalau buah sering meletek itu, ini ada salahnya teman-teman menggunakan ini teman. Jadi mengurangi keasaman permukaan tanaman setelah hujan awal musim atau hujan di malam hari, sehingga dapat menekan perkembangan jamur patogen, mengatasi gejala busuk pangkal batang dan perakaran akibat berkembangnya jamur dan bakteri patogen pada tanaman pada tanah yang lembab atau aplikasi kocor, mempercepat pemulihan kondisi tanaman setelah serangan patogen, terus meningkatkan bobot, kepadatan dan ketahanan simpan hasil panen teman. Terus kegunaan aplikasi penyemprotan daun ini kan ada yaitu yang tutorial disemprot dikocor paling banyak. Ini bisa dikocor juga bisa disemprot teman. Jadi untuk aplikasi penyemprotan daun, semprotkan pada daun atau batang tanaman muda atau masa vegetatif awal tanam atau masa bertumbuh itu, konsentrasi 1 gram per 1 liter air. Terus untuk yang dikocor, kalau untuk yang tanaman dewasa atau generatif itu konsentrasinya 2-4 gram per liter. Jadi kalau yang masih awal pertumbuhan 1 gram per liter, kalau yang udah dewasa atau masa pembuahan itu 2-4 gram per liter air. Jadi ketika terjadi hujan di awal musim atau hujan di malam hari, sebaiknya aplikasi pada keesokan harinya dengan konsentrasi 2 gram per liter. Jadi kalau
tadi malam hujan besar banget itu boleh 2 gram per liter, itu biarpun tanaman masih muda ataupun udah tua. Itu kalau biasanya kan hujan malam itu rawan sekali kalau di tempat saya teman. Terus untuk aplikasi penyiraman akar itu untuk siramkan pada perakaran, terutama untuk mencegah kelayuan, konsentrasi 4-5 gram per liter air untuk 4-5 batang tanaman. Jadi kita menggunakan ini teman, kalau ini berat kalau untuk dikocor. Kalau untuk benar-benar tanaman kita udah kayak diambang, kayak mudah layu atau lain sebagainya, jadi teman-teman bisa menggunakan 4-5 gram per liter air itu per tanaman untuk 4-5 batang tanaman. Jadi kurang lebih itu per tanaman itu teman-teman bisa kasih 200 mili, jadi 1 gelas teman itu per tanaman itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan 10 liter berarti ini 50 gram ininya, apa namanya, kalahnya ini. Teman, untuk campuran pupuk kocor disarankan untuk mengimbangi aplikasi pupuk nitrat, campurkan. Jadi kalau ini 50 gram per 1 kg pupuk NPK. Jadi kalau mau dikocor NPK-nya 1 kilo, pupuk ininya itu 50 gram per 1 kilo pupuk NPK. Untuk mengendalikan asam-asaman pada padi atau semprotkan pada bagian bawah batang dengan konsentrasi 2 gram per liter air pada kondisi lahan macak-macak atau sedikit air. Jadi nyemek-nyemek seperti itu. Ini juga bisa untuk padi teman, seperti itu. Jadi ya teman-teman, seleranya mereknya banyak banget, tinggal pilih yang mana. Jadi setiap petani mempunyai selera masing-masing dalam penggunaannya teman. Nanti akan saya kasih tahu cara penggunaannya. Oke teman, jadi kan saya di sini menggunakan tangki kapasitas 20 liter. Nah, saya menggunakannya segitu teman, kan hanya. Nah, ini dalamnya seperti ini teman, punya ini keabu-abuan seperti ini. Jadi saya menggunakan ini teman, 4 sendok makan. Jadi saya larutkan dulu di air di sini teman, kan langsung ke sini. Ini 4 sendok makan. 2, 3, 4. Jadi seperti ini. Kita aduk tuh teman. Nah, aduk. Nih. Nah, ini lembut banget teman. Jadi jangan takut menyumbat di sprayer tuh, enggak. Karena ini benar-benar lembut banget. Nah, jadi kalau buat kocor pakai ini juga bisa. Ini jadi 5 sendok gitu aja, gak masalah teman. Langsung kita masukkan sini, tambah air sampai penuh teman. Kita masukkan. Oke teman, jadi ini udah penuh, full, saatnya kita gunakan teman. Oke teman, kita langsung aja semprot. Ini berat langsung pada daun seperti ini. Nih, sampai ke bawah-bawah seperti ini teman. Nah, seperti ini. Jadi ada yang bertanya itu berapa hari sekali teman mengaplikasikan seperti ini. Ini tuh beragam teman. Banyak sih, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang 2 minggu sekali. Itu ada yang ekstrim 3 hari sekali. Kalau di tempat saya ini kan teman, curah hujannya benar-benar tinggi banget teman, rawan banget terkena busuk batang seperti ini. Kalau saya kan di daerah Wonosobo ya, itu banyak sekali ada YouTube yang di YouTube itu tanamannya itu bagus banget karena dia itu di dataran rendah. Jadi kelembabannya itu nggak setinggi di tempat saya. Kalau kelembabannya setinggi di tempat saya itu beda cerita teman. Di sini tuh lagi banyak sekali gejala ini, busuk batang dan lain sebagainya. Ada yang nih bahkan kuning seperti ini tetap ada teman. Jadi itu intervalnya tuh terserah teman-teman mau berapa hari sekali, itu sesuai dengan kebutuhan tanamannya aja teman. Kalau memang curah hujannya tinggi itu nggak masalah, sering. Karena di tempat saya itu setiap malam hujan. Jadi alangkah baiknya kalau ini bisa yang 3 hari sekali itu ada teman. Tapi saya ini 1 minggu sekali lah.
karena ini udah saya ini sambil saya kocor juga ya kan. Ini jadi kalau misal seperti ini terus sudah terkena busuk batang kan sayang teman, seperti itu. Nah ini sampai bawah sini teman, nggak apa-apa, supaya sambil meresap ke akarnya itu kan. Saya seperti ini teman, supaya lebih terlindungi lah seperti itu. Oke teman, jadi kurang lebih aja dulu teman sharing-sharing dari saya tentang cara menggunakan atau manfaat dari KALHA untuk tanaman cabai kita. Oke, saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.